ちゃんあいつを倒せばいいんだ。タイガーお前生きてた。とりあえずこの豚はやっとくよ。Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan yang masih diwarnai dengan berdedek gemesan yang tentunya requestan Basmers lagi. Judulnya Keajaiban yang rilis di tahun 2008 apa ya? Bodo amat dah. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun yang berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada sebuah geng anak SMP yang berisikan Takumi, Furuta, Sawamura, dan juga Taiga men. Padahal saat itu mereka lagi upacara kelulusan, tapi mereka malah merayakan dengan pergedebukan men. Ya mau gimana lagi, mereka emang cuma bisa gelut. Madesu. 卒業式にお礼参りなんざ時代遅れなんだよ。 Begitu puas bertonjok-tonjok ria, mereka pun langsung nongki di pinggir pantai dan bahkan merobek ijazah mereka men. Nggak patut dicontoh nih. Saat itu mereka ngobrol tentang kelanjutan sekolah mereka untuk masuk SMA dan harus berpisah. Yang mana Sawamura sama Furuta akan masuk ke SMA yang sama dekat rumah mereka. Begitu juga dengan Takumi dan Taiga. Maka dari itu mereka harus berpisah menjadi dua bagian. Tapi mereka masih mempunyai misi, yaitu untuk menguasai semua SMA meskipun berbeda sekolah. Karena itu mereka pun semangat dan membuat foto kenang-kenangan terakhir sebelum perpisahan. Singkat kata, singkat cerita, Takumi dan Taiga pun masuk ke SMA nih men. Baru aja hari pertama, kok Taiga langsung terkena apes kayak gini. Oleh sebab itulah, Takumi selaku sahabat pun gak terima dan langsung mencari siapa orang yang melempar meja tersebut. Ternyata pelakunya adalah si Tambun yang punya anak buah dengan penampilan yang unik-unik men. Meski begitu, Takumi gak ada takut-takutnya tuh. Bahkan dia pun langsung memberi pelajaran ke si Tambun itu men. Taku-chan, あいつを倒せばいいんだ。タイガーお前生きてた。とりあえずこの豚はやっとくよ。 Sepulangnya dari sekolah, Takumi dan gengnya nongki di kedai ramen langganan mereka nih ceritanya. Saat itu Taiga ngasih tahu kalau di sekolahnya ada beberapa geng yang menguasai sekolah yang harus mereka taklukkan kalau ingin menguasai seluruh SMA. Yang pertama ada Harimoto, seorang murid kelas 3 yang terkenal sangat kuat dan kejam dalam bertarung. Yang kedua ada Inako, murid kelas 3 juga yang terkenal suka ngelem tapi juga sangat berbahaya. Dan yang terakhir dan terkuat ada Jojima. Tapi saat ini dia sedang diskor selama 3 tahun men. Maka dari itu dia nggak pernah kelihatan di sekolah. Dengan begitu kalau Takumi bisa ngalahin Harimoto sama Inako, maka dia akan langsung menjadi pemimpin di seluruh SMA. Ika, 今うちの学校はこの3がしのぎを削ってるんだよ。だからまあとりあえずタクちゃんが張本と稲尾を倒したら番長になれるっつうことだよ。 Oke, habis ngebahas tentang hal itu semua, Taiga pun gak sengaja ngeliat badan pemilik kedai yang sangat aduhai. Somalehe. Karena itu, pembahasan pun jadi beralih tentang keperjakaan men. Yang mana Sawamura sama Furuta ini udah gak perjaka gitu. Sementara Taiga masih perjaka tong-tong.
Saat itu Takumi juga ngaku-ngaku kalau dia udah nggak berjaga. Padahal dia pacaran aja belum pernah. Dan hobinya cuma cokil doang. Senam 5 jari dong. Aduhai, semolehe. Malamnya si kampret Takumi ini senam 5 jari sambil ngebaca hentai nih men. Gak lama muncullah seonggok makhluk berkostum serba putih yang merupakan kodam nafsu dari Takumi. Si nafsu ini kasihan sama Takumi karena udah beberapa hari kerjaan Takumi cuman senam 5 jari doang di dalam kamar. Meski begitu, si nafsu ini biasa-biasa aja tuh. Bahkan dia berusaha memahami Takumi yang kesulitan buat nyari cewek. Gak berhenti di situ aja, Takumi dibikin makin jengkel lagi gara-gara sang ibu yang juga tiba-tiba masuk terus ngasih tugas untuk motong kertas menjadi kecil-kecil demi dijadiin salju-saljuan men. Dan kalau dia gak mau, maka dia gak bakalan dikasih uang jajan. Sedangkan si nafsu sendiri lagi nguduk di pojokan ngeliatin ibu dan anak ini berantem men. Ngedenger kalau dirinya nggak akan dapat duit jajan, Takumi pun mau nggak mau ngelakuin perintah ibunya itu. Yuki wa yanne tsutta no. 小遣いなしよ。 Ha? Woi! Besoknya pas di kelas, Taiga meminta Takumi agar segera membuat rencana penyerangan untuk menaklukkan para geng kelas 3. Tapi saat itu Takumi meminta Taiga untuk bersabar karena dia punya rencananya sendiri. Padahal dia masih kepikiran tuh gimana caranya punya cewek dan bisa ngelepasin keperjagaannya. Oleh sebab itu, Taiga pun terus maksa bahkan sampai pulang sekolah. Karena Takumi ini kesel bukan main, akhirnya dia pun menyetujui terus ngajak Taiga untuk menyusun strategi di rumahnya. Tapi pas udah di rumah Takumi, lah kok mereka malah... Karena kejadian itulah alhasil Taiga kesel dong gara-gara di PHP sama Takumi. Dan seperti sebelumnya, ibu Takumi ini tiba-tiba nongol dan minta tolong agar Takumi jadi pemeran pangeran pada drama teater Putri Salju yang akan segera dilangsungkan. Karena diketahui si ibu Takumi ini mempunyai klub teater dan biasanya mengadakan pertunjukan untuk mencari nafkah. Meski awalnya nolak, akhirnya Takumi bersedia datang karena diiming-iming banyak peserta cewek aduhai itu di sana. Dan bener juga sih, emang banyak cewek, tapi kebanyakan anggota klub dan aktornya itu udah berumur alias bongkotan. Karena itu, Takumi jadi nggak semangat dan pengen kabur dari situ. Tapi pas mau cabut, tiba-tiba ada Dede Gemes menawan hati datang yang rencananya akan memerankan Putri Salju atau lawan main dari Takumi itu sendiri. いいから来なさい。ちょっと。遅くなりました。痛えじゃねえかよこの野郎。ごめんなさい。 Ya, bisa dipastikan si kampret Takumi ini pun makin semangat dan ngebatalin niat untuk cabut dari situ. Singkat cerita, akhirnya Takumi latihan acting tuh bareng si Dedek Gemes yang kita panggil aja Dek Susi. Saat itu, Dek Susi dimarahin sama ibu Takumi yang merupakan sutradara dari drama ini karena dianggap kurang dalam berakting. Oleh sebab itu, pas OTW pulang, Dek Susi pun belajar menghafalkan skrip yang diperanin biar bisa jadi lebih baik lah ya. Saat itu, dia juga ngasih semangat buat Takumi yang lagi lewat karena mereka akan berpartner satu sama lain. Ngelihat kesempatan dalam kesempitan, Takumi pun langsung menawarkan diri untuk mengantar Dek Susi pulang, men. Tentu aja, dengan senang hati, Dek Susi pun menerima tawaran itu dengan jawaban, "Hah?" Nah, di tengah perjalanan, Dek Susi ngasih tahu kalau dia pengen banget jadi seorang aktris. Makanya dia berlatih serius untuk memerankan drama teater ini. Harapannya sih kalau aktingnya bagus, ntar dia bisa dapat kesempatan untuk bermain di film layar lebar. Lucunya sih, pada saat Dek Susi meluk Takumi, tiba-tiba aja si Joninya Takumi berdiri yang akhirnya ngeluarin cairan lelaki, men. Cerit.
Tentu aja Dek Susi mendadak linglung karena Takumi bersikap absurd. どうしたの？なんでもない。変なの。 Besoknya Takumi nantangin Inako, tapi sayang seribu sayang dia harus berakhir kalah men. Namun untungnya saat itu Taiga dan yang lain nolong, tapi kok gini ya? Karena itu, sepulang sekolah, Taiga dan yang lain kembali nongki di kedai biasanya, terus ngasih tahu ke Sawamura sama Furuta kalau tadi Takumi nggak bertarung kayak biasanya, seakan-akan sengaja ngalah gitu. Bahkan Taiga dengar sebuah kabar burung kalau akhir-akhir ini Takumi join klub teater dan mungkin hal itu yang membuat dia bersikap aneh akhir-akhir ini. Oi, ore. Oke, gak lama Takumi kembali berlatih teater sama Dek Susi, tapi kali ini dialah yang terkena omelan ibunya karena dianggap aktingnya kurang men. Gara-gara itulah dia pun gak terima dan keluar dari tempat itu karena ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin, lah kok masih disalahin aja. Tapi bukannya malah tenang, dia malah disamperin oleh teman-temannya yang langsung mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat men. Di tempat tersebut, Takumi pun dihajar oleh Furuta karena dianggap telah melupakan impian mereka untuk menguasai seluruh SMA. Mereka juga makin kesel karena Takumi ini gak mau ngaku kenapa dia join klub teater dan kenapa dia sampai berubah kayak gini. Karena itu, amarah Sawamura dan Furuta pun meledak terus ninggalin Takumi gitu aja men. Tapi Taiga masih berusaha untuk percaya sama Takumi karena emang mereka sahabatan dari kecil. Sampai kemudian Takumi pun berjanji kalau dia akan kembali mewujudkan impian mereka menguasai seluruh SMA. Tapi dia butuh waktu sebentar men. Nantoka ye Takumi-san yo! Chotto dake matte kure yo. Chotto dake de ii kara sa. Nanka kyuu ni shiraki chitta. Ikou kana. Taku-chan, honban chikai kara. Singkat cerita, Takumi pulang bareng lagi nih sama Dek Susi. Saat itu, Dek Susi ngeliat luka di wajah Takumi dan langsung sadar kalau Takumi pasti habis gelut lagi. Maka dari itu, Dek Susi pun meminta agar Takumi gak berkedupukan lagi karena sebentar lagi mereka akan tampil dan Takumi harus menjaga wajahnya. Karena menurut Dek Susi, wajah adalah salah satu investasi bagi seorang aktor. Ngedenger itu, Takumi cuma bisa mengiyakan meski sebenarnya dia galau harus ngutamain teman-temannya atau cintanya kepada Dek Susi. Hai, pemuda masa kini. Mau kenka wa yamete. Yakusoku shite. Besoknya nih men, Chujima akhirnya kembali ke sekolah karena masa skornya udah kelar. Gak pakai lama, dia pun langsung menghancurkan semua penguasa sekolah, termasuk Harimoto dan Inako. Dengan begitu, semua geng sekolah menjadi anak buah Chujima, termasuk anak buah Takumi yang memutuskan untuk berkhianat, men. Anak buah laknat. Sementara di tempat lain, Takumi lagi gladi resik untuk pertunjukan teater yang bentar lagi akan dilangsungkan. Namun tiba-tiba si Taiga datang terus langsung ngasih tahu kalau Chujima telah kembali dan berhasil menguasai sekolah. Maka dari itu Taiga meminta agar Takumi segera kembali untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi saat itu Takumi lebih milih teater men daripada urusan pergelutan. Karena dia juga udah janji tuh ke Dek Susi kalau dia gak bakalan gelut lagi sampai teater kelar. Hai ho ho! Hai ho ho! Omae timing kangaero yo! Sonnan kanke nee daro! Aishi honban da kara. この邪魔すんなよ。おばちゃんさん！タクちゃん！司会はどうすんだよ！今のタクちゃん最高にかっこいいよ！ Luar biasa, semua demi tinja. Di sisi lain, Sawamura sedang menyelamatkan dede-dede gemes yang lagi digodain sama murid-murid cowok kampret yang mesum men.
tentu aja Sawamura bisa ngalahin semua murid Omes itu dengan kampilnya. Namun suasana seketika berubah dengan hadirnya Gyojima, men. Disinilah akhirnya Sawamura harus tunduk akibat serangan Gyojima dan anak buahnya. Sementara itu, Takumi sama Dek Sushi lanjut latihan di rumah Takumi nih ceritanya. Setelah berlatih cukup lama, mereka pun istirahat. Terus Dek Sushi ngeliat foto-foto Takumi sama gengnya pada saat masih SMP gitu. Di momen itu, Takumi ngeliat tubuh dan pose Dek Sushi yang sangat aduhai semelehe hingga membuat Johnny-nya laki-laki men. Nah, karena Takumi ini lagi kenceng-kencengnya, si nafsu tiba-tiba muncul dan ngebikin hasrat Takumi pun semakin meledak-ledak, men. Hingga akhirnya... Hai, konnichiwa. Nani sa? このたくみくんかわいい。それだけ。いい先生。どこ行ったどこ行った。ああ。働きますか、そんなこと言わないで。白雪姫になれないじゃない。 Aduh, gini nih, kalau pemuda kurang sholat, ngaji toh ngaji, makanya. Besoknya, Takumi menemui Taiga yang lagi galau sendirian nih, men. Saat itu, Taiga ngasih tahu kalau Sawamura telah menjadi korban dari Gyojima dan bentar lagi dia sama Furuta bakal bertarung melawan Gyojima. Karena itu, Takumi jadi makin galau dan stres karena habis ditinggalin sama Dek Sushi dan kini teman-temannya juga dalam ancaman. Dan siapa sangka dia pun akhirnya meluapkan semua kesetresannya itu dengan senam 5 jari, men. Aduh, koplak. Di keesokan harinya, sang ibu mengajak Takumi berangkat bareng ke teater karena hari itu adalah hari pertunjukan. Tapi saat itu dia masih galau milih ngelanjutin teater biar bisa ngejar Dek Sushi atau ngebantu teman-temannya ngelawan Gyojima, men. Gara-gara itu, akhirnya Takumi pun memutuskan gak milih dua-duanya dan berdiam diri di rumah aja, men. Di sisi lain, Furuta sama Taiga sedang bersiap untuk menghadapi Gyojima dan antek-anteknya, men. Gak lama kemudian, Gyojima dan gengnya datang dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan 2 lawan banyak pun dipertontonkan. Sedangkan di teater, si pemeran pangeran digantiin oleh seorang kakek-kakek karena Takumi mutusin buat gak dateng, men. Padahal saat itu Dek Sushi masih berharap Takumi datang meski kemarin mereka sempat terjadi mahligai rumah tangga. Sementara di rumah, Takumi yang lagi kesel berusaha buat ngilangin si nafsu yang terus-terusan muncul. Tapi apalah daya, ternyata si nafsu ini sangatlah kuat, men. Sampai-sampai Takumi kelelahan dibuatnya. Namun siapa sangka Takumi mencoba untuk meyakinkan diri mana yang harus dia pilih antara teman atau sang pujaan hati. Saat itu, dia nggak sengaja ngeliat foto-foto lama bareng teman-temannya yang bikin dia yakin untuk memilih teman-temannya dulu. Hingga akhirnya, dengan tekad yang kuat, sekali lagi Takumi berhasil melancarkan tinjunya tepat ke wajah si nafsu. Dan begitu tahu kalau serangannya berhasil, Takumi pun... Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung OTW ke lokasi Furuta dan Taiga yang hampir aja kalah, men. Sesampainya di sana, Takumi pun langsung menantang duel Gyojima 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang layak untuk menguasai seluruh SMA.
Di sini diketahuilah sebuah fakta kalau Chojima adalah musuh bebuyutan Takumi semenjak kecil, men. Karena dulu Takumi pernah nyelamatin Taiga dari bulan Chojima dan antek-anteknya. Selain itu, Chojima juga udah lama nungguin momen ini untuk balas dendam ke Takumi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut pertonjokan yang sangat luar biasa. Dengan kemenangannya itu, akhirnya Takumi berhasil mewujudkan mimpi dan menepati janjinya untuk menjadi penguasa seluruh SMA. Hore, hore, hore. Habis itu, Takumi pun lanjut pergi ke teater untuk mengejar tinjanya ke Dek Sushi. わしもじゃ。愛してるわ王子様。 Mengetahui akan hal itu, semua anak buah kampret Chojima pun ikutan untuk mendukung pemimpin barunya itu. Dengan begitu, Takumi juga berhasil memainkan perannya dengan bagus, men. Sampai tiba-tiba... Tamat. Ending yang menteaterkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.